Kita tunggu follower Flip untuk bergabung dulu ya. Nah, sudah mulai ada yang join. Hai. Oke. Oke, sepertinya aku sudah terhubung dengan Flipper semua di rumah. Halo semuanya, apa kabar? Selamat siang. Selamat hari Kamis semuanya. Anyway, selamat datang kembali di live Cicat di Flip English School Pare. Gak kerasa udah 1 minggu ya aku gak ketemu kalian semuanya di rumah. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu diberkahi oleh kebahagiaan yang melimpah ya teman-teman. Meskipun kita sekarang ini setengah hidup di tengah pandemi dan juga PPKM yang cukup membosankan ini. Anyway, seperti biasanya Disti dan Flip English School Pare akan mengundang narasumber yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman, terutama terkait proses mengapply beasiswa ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung di sini, yang lagi struggle nih, yang lagi berusaha apply beasiswa, better you stay karena nanti salah satu narasumber kita pada hari ini akan memberikan tips dan trik lolos beasiswa LPDP 2021, dimana beliau ini menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP batch 1 ya, dimana sekarang ini sedang hangat diperbincangkan karena batch 2 nya juga masih dibuka, insya Allah tutup tanggal 8 atau tanggal berapa September gitu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita undang bergabung bersama kita Kak Ahmad Rizal, salah satu penerima beasiswa LPDP 2021 batch 1. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar LPDP, don't hesitate to write down your comment in the comment section. Nah, nanti aku sama Kak Aldi, Kak Rizal, maksud saya akan langsung jawab pertanyaan teman-teman. Nah, halo selamat siang Kak Aldi, Kak Rizal maksudnya, Kak Rizal. Baik, selamat siang, Kak. Halo, salam kenal nih dari Disti dan Flipper semua Salam di rumah. kenal. Baik. Apa kabar nih Kak? Baik, kabar baik. Kakak gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Nih Kak Rizal Baik. sekarang stay di mana nih? Lagi di mana? Lagi di Medan ini, cuman bakal berangkat di akhir bulan ke Bandung. Oke. Firstly, I would like to say congratulations untuk achievement-nya dapat award di beasiswa LPDB batch 1. Nanti Thank you. Nanti kita akan nanya-nanya nih Kak seputar perjalanan Kak Rizaldi sampai dapat pengumuman lolos beasiswa. Tapi sebelum itu mungkin bisa dibuka dengan perkenalan dari Kak Rizaldi langsung biar teman-teman semuanya di rumah kenal sama Kak Rizal. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para Flivers, para pejuang LPDP. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Rizaldi. Saya biasa disapa Rizal. Untuk perkenalan singkat ya, saya merupakan awardee LPDP 2021 untuk batch 1 dengan kampus tujuan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kemarin saya apply untuk program magister dalam negeri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Flip English School yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing kemudian chit chat bareng Mbak siapa Mbak? Saya lupa. Disti Kak Rizal. Ya, Mbak Disti hari ini senang sekali karena Mbak Disti ini merupakan kali pertama saya untuk sharing setelah dinyatakan sebagai awardee LPDP begitu. Jadi satu hal yang sangat luar biasa hari ini diberikan kesempatan untuk sharing dan berbagi dengan seluruh flippers dan pejuang LPDP. Mungkin demikian untuk perkenalan singkatnya. Thank you Kak Rizal. Anyway, ini kan yang menariknya kan sekarang ini lagi hangat diperbincangkan nih Kak LPDP karena batch 2-nya masih dibuka kan ya sekarang. Iya, benar. Nah, untuk Kak Aldi sendiri yang akhirnya dinyatakan dan lolos menjadi award di LPDP batch 1 2021, itu awalnya perasaannya kayak gimana Kak? Pas waktu tahu nih pengumumannya, boleh diceritain nggak sih waktu itu situasinya tuh kayak gimana? Jadi itu kebetulan pengumumannya malam ya. Jadi LPDP ini cukup menguji adrenalin nih Mbak. Jadi dia setiap dari mulai tahap administrasi sampai dengan tahap akhir, pengumumannya itu selalu di tengah malam gitu. Jadi benar-benar deg-degan nunggunya cukup lama gitu ya. Tapi perasaan yang pertama kali saya rasakan bersyukur sih. Karena diberikan kesempatan dari 6.166 peserta yang kemarin pada waktu batch 1 mendaftar, saya menjadi salah satu
yang diberi amanah ataupun kepercayaan untuk lanjut studi dengan beasiswa LPDP begitu. Oke, berarti pada malam hari itu dibuka waktu itu sendirian atau ditemenin oleh orang tua nih Kak pas waktu buka pengumuman tuh? Jadi itu bukanya lagi di kamar, memang sendirian, sendirian karena eh, gimana ya, dari administrasi sampai substansi sampai dengan wawancara sebenarnya speechless sih Mbak bisa lulus kayak gitu karena memang secara personal ketika melewati tahapan seleksi ini saya dalam suasana duka gitu karena kebetulan pada 4 Juni 2021 kemarin tepatnya terakhir kali penutupan administrasi itu ibunda tercinta saya kembali ke Sang Halik gitu, meninggal dunia. Jadi memang benar-benar cukup struggle, benar-benar dalam suasana duka saya mempersiapkan seluruh rangkaian LPDP begitu. Jadi ya uh, perjuangannya 2 kali lebih lipat sih sepertinya. Terus Begitu. cita Kak Rizal, tapi semoga dengan diterimanya Kak Rizal menjadi awardee dapat mewujudkan mimpi-mimpi ibunda yang belum terwujud ya Kak, Amin. mungkin bisa dibahagiakan. Amin. Mungkin sekarang ibunda lihat Kakak menerima awardee ini bisa tersenyum di surga, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Tapi Kak, Amin. tapi sebelumnya ada nggak sih Kakak firasat gitu kalau kayaknya aku lolos deh gitu, atau sebelumnya memang nggak diduga nih dapat lolos sampai tahap sampai akhirnya diterima sebagai awardee? Uh, Jujur, untuk di tahap 2 ya, yang tahap TBS itu yang ujian, itu saya sempat kurang percaya diri sih sebenarnya untuk bisa lanjut begitu karena memang persiapannya juga tidak begitu banyak. Kebetulan untuk batch 1 ini Kak, rentang waktu kita dari administrasi sampai pengumuman, sampai ujian, sampai dengan wawancara itu tidak begitu panjang waktunya seperti batch 2 ini begitu. Ditambah lagi permasalahan personal saya ya begitu. Jadi rentang waktunya tidak begitu panjang, persiapan tidak begitu panjang, jadi sempat kurang percaya diri untuk bisa lanjut. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan soal-soal TBS maupun kebangsaan dengan cukup baik begitu pada waktu itu. Keren. Tapi Kak, pas waktu Kak Rizaldi sendiri daftar LPDP ini udah dipersiapkan jauh-jauh hari, memang sudah ada target Kak dari S1 nih, oh aku mau lanjut kuliah pakai LPDP nih, atau memang kebetulan aja nih tiba-tiba pengen apply aja gitu. Ceritanya tuh gimana Kak pada awalnya nih? Baik, baik. Ini hal yang perlu saya sampaikan juga nih kepada teman-teman yang bergabung hari ini, bahwa sebenarnya LPDP itu adalah beasiswa yang melihat track record serta diri teman-teman bukan hanya pada saat apply begitu. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena memang ketika kita mengisi aplikasi begitu untuk apply, mereka benar-benar memperhatikan track record dari SMP, kemudian SMA sampai S1 begitu, yang mereka lihat bentuk prestasi, pengalaman organisasi sampai dengan pengalaman pengabdian begitu. Jadi memang untuk saya pribadi begitu ya Mbak, saya persiapan LPDP ataupun niat untuk mau apply LPDP sejak saya semester 3, masuk di semester 3 begitu memang udah niat mau apply. Jadi dari semester 3 udah mulai ikut lomba, kemudian aktif penelitian, aktif pengabdian begitu. Memang sudah cukup lama sih untuk persiapannya begitu. Oke, berarti memang jauh-jauh hari dipersiapkan ya Kak. Kalau untuk Kak Rizaldi sendiri, apa yang jadi trigger Kakak untuk aku mau deh dari semester 3 tuh udah punya gambaran mau deh apply beasiswa biar lanjut S2. Yang jadi trigger utama tuh apa Kak? Yang pertama tentunya saya punya mimpi gitu ya, mimpi untuk bisa bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi begitu. Itu pertama motivasinya. Namun permasalahan yang saya hadapi adalah ya kondisi perekonomian keluarga yang kurang mendukung untuk saya lanjut studi kalau misalnya biaya sendiri gitu. Itu merupakan motivasi utama saya sih begitu. Karena kebetulan Kak, sejak SMP sampai dengan SMA sampai juga saya S1 itu seluruh biaya pendidikan saya memang disokong oleh beasiswa begitu sampai dengan studi S2 ini begitu. Jadi karena memang cita-citanya ataupun mimpinya ingin menjadi seorang dosen yang profesional juga begitu. Jadi mungkin ya hal-hal tersebutlah yang mendorong serta memotivasi saya untuk kemudian
melanjutkan studi begitu dengan beasiswa. Salah satu caranya supaya bisa Oke, mewujudkan mimpi I tersebut. see. Berarti S1-nya kakak juga beasiswa jalur apa tuh kak waktu S1? Saya S1 kebetulan beasiswa bidik misi, Kak. Oh, I see. Berarti pas waktu apply LPDP ini lewat jalur afirmasi ya kak? Atau gimana? Iya, benar, benar. Afirmasi alumni bidik Oke, misi, benar, Kak. alumni bidik misi. Keren banget Kak Rizaldi. Tepuk tangan virtual untuk Kak Rizaldi. Anyway kak, dari semester 3 kakak punya target pengen apply beasiswa. Nah, kan judulnya tuh Roadmap to Get LPDP Scholarship 2021. Ya, Bisa nggak benar. sih diceritain atau spill ke kita semua tuh persiapannya Kak Rizaldi yang dilakukan dari semester 3 sampai dengan lulus tuh apa aja buat untuk apply ini? Oke, baik. Yang pertama persiapan saya tentunya karena saya tahu ya udah baca dulu LPDP itu seperti apa. Saya cari tahu gitu. Sebenarnya LPDP itu membutuhkan awardee yang seperti apa begitu. Saya terlebih dahulu cari itu dulu gitu. Nah, setelah itu saya udah tahu nih apa-apa aja gitu. Maka dengan dari semester 3 saya sudah mulai ikut lomba begitu. Coba cari prestasi lah. Kemudian yang kedua saya ikut serta aktif di beberapa organisasi, baik organisasi kampus maupun organisasi eksternal. Kemudian saya juga aktif mengikuti beberapa pengabdian begitu. Itu proses awal sih ketika mau apply. Kemudian kalau misalnya proses setelah LPDP buka begitu ya, hal yang paling pertama saya prepare adalah TOEFL. Tuh, Karena ya benar, karena memang itu menjadi salah satu syarat wajib ya untuk seluruh teman-teman yang mau apply. TOEFL itu jadi syarat wajib, jadi saya prepare itu. Boleh juga ini saya ingatin kepada teman-teman karena Flip sepertinya membuka kelas online ya Kak untuk persiapan TOEFL. bener Jadi kalau ini sangat relate begitu untuk teman-teman ketika mau persiapan mungkin bisa bersama Flip English School begitu. bener. Nah, setelah itu hal yang mungkin saya prepare secara matang begitu ya Kak, itu esai. Karena Oke. memang gimana Kak? ESA itu berarti salah satu persyaratan yang menurut kakak susah nggak sih? Saya melihat bahwa sepanjang saya seleksi gitu ya Kak, saya melihat esai cukup krusial dan menjadi pertimbangan yang cukup substantif lah untuk LPDP begitu. Karena dari administrasi kita harus submit, kemudian ketika wawancara pun yang dielaborasi itu memang apa yang kita tulis di esai begitu. Dan di Oke. personal statement tentunya. Jadi itu yang saya persiapkan dengan matang. Di samping itu berkas-berkas yang diminta oleh LPDP. Nah, kalau misalnya saya boleh ingatin nih Kak kepada seluruh yang join pada hari ini, teman-teman harus tidak boleh sepele begitu dengan seleksi administrasi. Karena Oke. apa? Karena di batch 1 itu ada 6.166 orang yang apply, namun yang lulus seleksi administrasi itu hanya sekitar 4 ribuan. Jadi artinya ada 2.000 lebih calon awardee yang gugur di administrasi begitu. Jadi memang harus dipersiapkan secara matang dari tahap administrasi hingga wawancara. Oke. Kak, berarti kalau tahap administrasi itu penting, menurut kakak dari 2.000 orang yang tidak lolos seleksi administrasi itu, apa yang jadi masalah dari mereka, Kak? Menurut kakak itu apa? Kalau menurut saya ya, yang paling pertama itu syarat TOEFL sepertinya. Misal untuk jalur reguler yang diminta oleh LPDP 500 begitu untuk dalam negeri. Mungkin ketika mereka apply skornya tidak segitu begitu, tidak sampai dengan 500. Dan yang kedua mungkin kesalahan teknis ya. Misal ketika mereka ingin upload dokumen TOEFL itu kan yang diminta 3 ya kan Kak. Itu kan ada sertifikatnya, kemudian ada kertas yang warna pink, kemudian ada yang penjabaran skor kita yang warna kuning gitu. Nah, kemungkinan mereka tidak upload ketiga dokumen tersebut begitu. Jadi kesalahan-kesalahan teknis sih yang banyak terjadi oleh teman-teman yang gagal di administrasi begitu. Oke. Menurut Kak Rizal sendiri, tak dari seluruh tahapan nih mulai administrasi, kemudian TPA ya, seleksi tes. TBS, sekarang namanya TBS, tes bakat Oke. skolastik. Oke, tes bakat scholarship terus kemudian interview. Nah, dari tahapan-tahapan itu menurut Kak Rizaldi pribadi, mana nih tahapan yang paling susah menurut Kakak?
yang bikin jantung tuh deg-degan gitu? Jujur tahap akhir Kak, ketika wawancara. Oke, bisa Eh, diceritain Kak, waktu itu gimana jadi situasinya? memang tuh saya kondisinya kemarin karena pandemi ya, jadi wawancaranya memang online pada waktu itu. Namun eh, deg-degannya itu tidak tidak mengalahkan juga ketika kita wawancara langsung begitu, karena memang interviewnya itu kemarin ada tiga Mbak. Yang pertama itu ada profesor, sepertinya profesor yang sesuai dengan bidang kita gitu, karena pertanyaannya mengarah ke akademis. Kemudian ada psikolog dan ada tim dari LPDP begitu. Mm-mm. Kenapa itu cukup menegangkan dan menurut saya menjadi tahapan yang sulit? Karena Mm-mm. memang di tahap itu kita benar-benar diuji secara psikologis, kemudian uh, kemampuan kita untuk mengelaborasi esai yang sudah kita tulis juga terlihat pada waktu wawancara. Mm-mm. Kemudian pada tahap itu juga LPDP menguji komitmen kita, janji-janji yang sudah kita tulis pada esai serta personal statement kita begitu. Jadi pada tahapan itu memang saya merasa menjadi tahapan yang tersulit dan cukup substantif sih Kak, begitu. Dalam Halo. kendala jaringan ya. Iya, halo Kak Disti. Sepertinya ada kendala jaringan ya Kak. Halo Kak Disti.